Hai guys, welcome back to my channel Novi di Perancis. Hari ini aku ditemani Zulfa, salah satu mahasiswa Indonesia terbaik. Zulfa tuh kasih aku inspirasi untuk wanita-wanita Indonesia hari ini, mahasiswa-mahasiswa yang berani meninggalkan tanah air, mencari ilmu sejauh mungkin, selama mungkin. So, aku kenalin ke kalian, oke? Kamu boleh nggak kenalin diri kamu dulu ke publik ya? Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama saya Zulfa Tunaima. Saya berasal dari Medan. Saya dulu S1 di jurusan Biologi Universitas Sumatera Utara. Dan saat ini saya sedang melanjutkan S3 dengan beasiswa Marie Curie dengan jurusan Chemistry. Hebat banget. Nggak cerita, kapan pertama kali kamu datang ke Perancis? Jadi setelah tamat S1, memang saya ingin melanjutkan S2. Nah, salah satu yang paling saya inginkan adalah melalui Erasmus Mundus, yaitu beasiswa dari Uni Eropa. Kenapa saya tertarik? Karena selain dia itu programnya fokus on the research dan the spesifik seperti itu, kemudian kita juga berkesempatan untuk memiliki pengalaman untuk belajar di lebih dari 2 negara. Nah, ini gimana caranya kamu tahu tentang program ini? Dari mana kamu tahu? Jadi sebelum saya tamat S1, saya sudah mulai mencari-cari beasiswa-beasiswa apa aja sih yang ada untuk pergi ke luar negeri. Gitu kan. Salah satunya yang disediakan oleh Uni Eropa ini yaitu Erasmus Mundus. Jadi saya langsung googling, itu gampang banget. Tinggal klik aja Erasmus Mundus katalog, nanti kita akan Erasmus Mundus katalog itu. Jadi nanti mereka akan menyediakan lebih dari 120 program sesuai dengan jurusan kita gitu. Banyak sekali 120 program. Iya. Wow, banyak, dan itu langsung udah spesifik gitu. Kalau misalnya kita di kampus lain kan misalnya jurusan misalnya kimia gitu. Nah, kalau kita enggak gitu. Jadi kebetulan nama program saya adalah Environmental Contamination and Toxicology gitu. Kamu bisa nggak nyembuhin orang-orang toksik? Nggak bisa ya. Nggak bisa, Mbak. Ini toksik dalam hal apa ini? Kalau misalnya saya sendiri fokusnya adalah toksis yang ada di perairan, misalnya kayak di sungai ataupun di laut kayak gitu. Ini cocok banget di Indonesia. Di Indonesia aku baca ya, itu Pak Jokowi beliau itu dengan Tesla kan, beliau ini ya memenangkan apa itu namanya? Maksudnya tuh Tesla itu akan apa itu untuk baterainya itu kan akan diambil alih di Indonesia kan, dan itu kan menggunakan nikel. Nikel itu kan sangat bisa mempolusi lingkungan. So dibutuhkan orang-orang pintar seperti kamu supaya gimana caranya hidup berkeseimbangan. Artinya itu bisa memproduksi tanpa mempolui lingkungan hidup. Benar nggak? Benar. Jadi biasanya kalau misalnya big company, kan ketika mereka membuang limbahnya tersebut, itu kan kita harus kirim dulu ke wastewater treatment plant namanya. Jadi kayak ada sebelum dia dibuang ke perairan, kita harus ada proses pengolahan limbahnya seperti itu. Nah, salah satu pengolahan limbah yang digunakan itu adalah menggunakan agen biologi, bisa dari menggunakan mikrobiologi kayak bakteri. Nah, saya fokusnya memang dengan bakteri ya. Jadi bakteri yang bisa mendegradasi polutan yang ada di lingkungan. Wow, hebat sekali ya. Menghancurkan limbah tanpa mempolusi. Jadi menggunakan bakteri itu untuk sampah yang kayak plastik begitu juga bisa? Iya, sebenarnya kalau penelitian mengenai bakteri yang mendegradasi plastik itu udah ada dari dulu kan. Misalnya kayak kita kan menggunakan parfum tuh hari-hari, lotion, terus pakai sunscreen. Nah, jadi kan kalau yang ketika kita misalnya kita cuci muka, apalagi kalau misalnya ketika summer, kan orang pakai sorry sebentar, ini kadang-kadang nih ininya aku tuh nggak tahu mana yang rusak, apakah punya aku atau punya kamu, jadi ngomongnya agak deket-deket aja. So, apa tadi kamu bilang kalau kita pakai parfum, pakai hand body, pakai sunscreen, gitu kan banyak chemical compounds-nya di dalamnya gitu kan. Nah,
salah satunya itu bakal masuk ke dalam sistem perairan. Jadi kalau misalnya ini udah diuji misalnya toksisitasnya, misalnya dia bisa membuat dia toksik kepada si makhluk hidup yang ada di air, misalnya ikan-ikan, flora dan fauna. Iya, gitu, seaweed dan lain-lain gitu. Jadi memang peran wastewater treatment plant di sini pengolahan limbah itu sangat penting gitu. Iya, benar-benar. Dan salah satunya juga di dalam perairan kita juga menemukan bakteri gitu, dan saya bekerja di bakteri yang ada dari si sedimen dari laut gitu. Kamu bisa berenang nggak? Enggak. Saya nggak bisa berenang. Tuh, orang-orang seperti kamu. Amin. Karena kan itu negara perairan. Terus kan Indonesia itu benar-benar perkembangannya tuh benar-benar majunya tuh luar biasa hari ini. Tapi supaya gimana ya, supaya perkembangannya itu didampingi dengan pemeliharaan lingkungan, ramah lingkungan. Bisa cerita nggak nih yang sekarang kamu? Jadi saya kan di 2 negara, Prancis, Spanyol. Terus internshipnya memang di balik ke negara yang semester pertama, yaitu di Anglet, di UPPA. Iya, itu di Prancis, guys. Prancis. Nah, jadi kebetulan memang kayak ada namanya Marie Curie. Marie Curie itu beasiswa dari Uni Eropa juga, yaitu untuk PhD dan postdoc biasanya. Nah, saya Marie Curie co-funding PhD. Kita setiap tahunnya di universitas saya menerima 10 doktoral student. 10 doktoral dari seluruh dunia. Iya, untuk. Dan kamu one of dari Indonesia satu-satunya? Iya. I'm so lucky. Nama programnya adalah EDEN, Environment and Energy. Oke. Jadi awalnya itu memang saya tertarik mau S3, cuman saya daftar nggak cuma di Prancis tapi di beberapa negara. Hebat sekali kamu. Dan alhamdulillah sebelum tamat kuliah saya udah dapat S3. Jadi saya daftar. Bentar dulu, kamu belum tamat kuliah udah S3? Udah dinyatakan lulus S3. Sudah dapat beasiswa gitu. Wow. Jadi saya graduation bulan 7. Bulan 6 udah dinyatakan lulus untuk masuk S3. Tepuk tangan dulu dong, pemirsa, kita tepuk tangan. Bravo. Wah, hebat sekali. I'm so proud of you. Nih, untuk kalian girls, orang-orang di Indonesia, cewek-cewek hari ini, kita tuh harus strong, harus kuat, harus pintar, jangan mau kalah sama laki-laki. Kalau ngomong-ngomong tentang laki-laki, kamu udah pintar kayak begini, punya waktu nggak untuk pacaran? Saya belum pernah pacaran. Tapi tenang aja, Ja. Dalam hidup ini biasanya kita nggak bisa mendapatkan dua-duanya. Mau karir dulu atau mau pacaran dulu. Kalau bisa dua-duanya itu oke banget. Jadi kamu masih belum punya pacar? Belum. So, untuk kamu yang lagi lihat, nih orangnya baik, ramah, pinter. Terus apa lagi ya kelebihannya? Jadi malu, jadi merah. Ini udah pakai baju jilbab merah jadi merah. Tambah merah. Terus gimana? Suka duka kamu tinggal di Eropa, di Prancis, di Spanyol. Habla Español? Hablo español un poquito. Poquito. Yang paling kamu kangenin dari Indonesia apa? Yang pastinya keluarga. So nice. Orang tua, kakak sama adik, sama makanan sih. Sama makanan itu. Udah berapa lama nggak pulang ke Indonesia? Baru pulang kemarin itu tahun lalu bulan 8. Summer. Karena kan selamat S2, graduation bulan 7, balik ke Indonesia 1 bulan karena bulan 9 udah lanjut S3 lagi. Wah, hebat. Kamu kan pakai jilbab ini ya. Untuk tinggal di Eropa, apakah itu kamu merasa ada bukan underestimate? Apakah kamu merasa orang di sini menerima kamu dengan mudah begini, ataukah orang di sini tidak ramah dengan kamu? Kebetulan kan saya tinggal di Anglet, itu salah satu di Southwest France ya. Iya, itu pantai semua guys. Kalau semua. Kalian, itu tempat kayak Bali ya. Seperti Bali, malah kalau di pantai selatan ini itu kita di sini punya banyak tempat-tempat pantai yang untuk naked di tempat yang tertentu. Memang itu tempatnya gitu loh. Tapi kan nggak semuanya naked place ya. Terus orangnya gimana penduduk sini? Kalau Southwest itu biasa awal-awal pertama kali itu kayak takut kan, kayak Mbak kayak takut yang nanti mereka bakalan agak kesini, bakalan kayak gimana ya. Apalagi kan kalau kita sering dengar isu dari zaman dulu ya, kalau misalnya
di Perancis tuh bakal mau ngeband pakai hijab kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah ketika di sini ternyata orang-orang di Southwest France itu baik-baik banget. Ya, baik-baik sekali. Baik-baik banget. Tuh, kalian dengarkan, jangan terkena isu, jangan mendengarkan hal-hal yang negatif. Orangnya baik-baik, ramah sih di sini ya. Misalnya kayak mungkin kekurangannya mungkin kayak karena di sini nggak terlalu kayak student kayak city, jadi nggak terlalu banyak yang bisa bahasa Inggris kan. Oh iya, itu mah nggak usah di semua Perancis seperti itu, nggak banyak yang bahasa Inggris. Iya. Cuman kalau misalnya orang-orang di sini tuh kayak misalnya ibu-ibu ya kan, misalnya bahkan kayak nenek gitu, kita ketemu di jalan kayak apa sih namanya itu kayak di samping-samping gitu, berdampingan gitu. Pasti mereka kayak bilang bonjour, iya. salut gitu. Iya, ramah ya. Ramah gitu. Alhamdulillah sih sejauh ini belum pernah. Jangan sampai jangan sampai ada yang rasis gitu. Di kampus juga orangnya baik-baik banget. Jadi saya juga berteman sama teman-teman orang lokal Prancis gitu, sama orang-orang Maroko dan itu berarti kamu beradaptasi dengan baik, berintegrasi dengan mereka. Karena kalau kita nggak mau berintegrasi, kalian nggak bisa masuk di kehidupan mereka, sementara kita di sini hidup di negara mereka. So, congratulations. Thank you. Kamu mau say hi dengan mama kamu, papa kamu, keluarga kamu? Say hi untuk semua keluarga yang ada di Medan, sama teman-teman kuliah juga, terus teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Medan itu Horas bah ya? Iya, Horas Majua-Jua. Horas apa? Kalau Horas sama Majua-Jua tuh kayak ada dari Batak itu kan banyak. Suku Batak tuh ada perbedaan-perbedaan lagi, kayak apa sih, kayak Batak Toba, Batak gitu Karo gitu. Jadi kita bang Horas Majua-Jua. Horas Majua-Jua. Iya. Oke. Horas Majua-Jua dari kami di Perancis. Bye.